Jumpa lagi kawan-kawan dengan saya Muhammad Saiful Rahman di channel YouTube Panuri Nomad Farm. Hari ini kita akan memanen probiotik yang telah kita fermentasi selama kurang lebih 7 hari. Hari ini genap 1 minggu kita melakukan fermentasi dari probiotik ini. Oh iya, jangan lupa sebelum melanjutkan kegiatan ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan sebarkan informasi ini ke seluruh teman-teman di Nusantara. Baik, mari kita mulai proses penyaringan dan pemindahan probiotik ini ke dalam botol yang telah kita persiapkan. Masing-masing ada 3 botol. Lalu ada 1 botol nanti akan kita gunakan untuk mencampur ketiga bahan ini. Selanjutnya kita juga sudah menyediakan gelas ukur, saringan, dan corong untuk menyaring ini nanti ya. Lalu ada gelas ukur supaya kita mengetahui ada berapa mililiter hasil fermentasi buah-buahan dan bahan-bahan yang telah kita dapatkan. Selanjutnya ini ada air bersih untuk mencuci hasil ini supaya bakterinya tidak bercampur terlebih dahulu. Lalu ada ember 1 ini untuk menampung ampas yang akan kita hasilkan. Baik, kita mulai. Kita buka satu persatu probiotiknya. Seperti ini hasilnya. Ini dari pepaya matang ya, dari pepaya matang. Teman-teman bisa melihatnya hasil pepaya matang. Lalu mulai kita ukur, kita saring dan kita ukur. Pelan-pelan akan kita masukkan. Ya. Pelan-pelan sampai habis. Kita dapatkan kurang lebih 150 liter ya, 150 liter probiotik yang siap kita gunakan. Oh iya, teman-teman perlu mengetahui apa itu probiotik. Probiotik adalah lawan kata dari antibiotik. Probiotik ini berfungsi untuk membantu kalau dalam proses tanaman ataupun ternak, ini berfungsi membantu untuk menyuburkan dan membantu mengolah unsur-unsur organik supaya dia mampu diserap oleh tumbuhan maupun ternak. Masih ada sedikit, kita masukkan sekalian.
tambahkan 200 ml probiotik. Nah, lalu kita kembalikan ke sini. Kita taruh ke dalam bak pencuci. Sedangkan sisanya ini nanti bisa kita manfaatkan sebagai pupuk organik cair. Ya, bisa kita cairkan kembali dengan tambahan air sumur, lalu bisa kita aplikasikan ke tanaman. Sedangkan airnya probiotik dari dari pepaya tua, dari pepaya tua ini nanti bisa kita aplikasikan langsung ke budik damper kita. Proses selanjutnya yaitu memindahkan dari gelas ukur yang kita dapatkan 200 ml ke dalam botol supaya proses penyimpanannya bisa lebih tahan lama. Pindah, aromanya khas fermentasi ya, cukup menyengat, harum. (200 ml) kita dapatkan. Ini nanti pengaplikasiannya 1 tutup botol untuk 10 liter air. Kita taruh yang pertama, lalu kita cuci kembali peralatannya. Kita lakukan kembali proses yang kedua. Proses yang kedua ini probiotik yang berasal dari jantung pisang ya. Probiotik dari jantung pisang, aromanya lebih menyengat. Kita ukur kembali probiotik jantung pisang ini. Pelan-pelan kita masukkan ke dalam gelas ukur. Hasilnya sama, kita mendapatkan kurang lebih 200 ml ya. 200 ml. 200 ml probiotik jantung pisang. Seperti yang awal, ampasnya ini bisa kita gunakan sebagai pupuk organik. Jangan lupa setiap proses pemindahan selalu cuci lagi. Kita pindahkan ke dalam botol yang telah kita siapkan. Yang kedua ini probiotik dari jantung pisang, kita mendapatkan 200 ml. Kita masukkan ke dalam botol supaya proses penyimpanannya lebih awet. Kental sekali hasilnya teman-teman. Jangan lupa direndam lagi.
kedua, pepaya tua dan jantung pisang banyak masing-masing 200 ml. Probiotik yang ketiga dari pepaya muda. Nah, probiotik yang ketiga dari pepaya muda, aromanya tidak semenyengat yang pertama dan kedua. Kita ukur dulu di gelas ukur dapat berapa mililiter pepaya muda ini. Ml lebih sedikit yang kita hasilkan. Lalu kita simpan dalam wadah botol yang kita siapkan. 200 ml lebih sedikit ya hasilnya pepaya muda. Kita simpan di botol. Lebih cair, encer, tidak sekental jantung pisang. Baik teman-teman, telah kita dapatkan 3 probiotik. Warna dan aromanya lain-lain. Yang pertama ini dari mangga, dari pepaya tua, ya, dari pepaya tua. Selanjutnya yang kedua ini dari jantung pisang. Lalu yang terakhir dari pepaya muda, warnanya lebih cerah. Nah, dari ketiga probiotik ini kita akan campur ketiganya dalam satu botol ini. 200 dibagi 3 kurang lebih dapat 50 ml ya, masing-masing akan kita campur ke ketiga probiotik ini, akan kita campur semuanya 3 probiotik menjadi 1. Jadi nanti kita akan memiliki 4 model probiotik. Kita masukkan ya masing-masing 50 ml. Kita masukkan yang pertama, proses mencampur ketiga probiotik ini menjadi 1. Cukup 50 liter. Kita masukkan yang kedua, probiotik jantung pisang. Selanjutnya yang ketiga, kita masukkan probiotik dari pepaya muda 50 liter juga. Lalu kita pindahkan ke dalam botol. Sehingga teman-teman, saat ini kita memiliki 4 jenis probiotik ya, 4 jenis probiotik. Saya ulangi kembali, setelah kita mengukur di gelas ukur ya,
ketiga yang pertama ini tadi kita sudah mendapatkan masing-masing 200 ml. 200 ml probiotik, masing-masing diambil 50 ml, lalu kita mendapatkan campuran dari ketiga probiotik ini masing-masing 50 ml, sehingga kita mendapatkan 100 ml. Jangan lupa pengaplikasiannya adalah 10 liter, gunakan 1 tutup botol. Probiotik ini akan kita aplikasikan di budidaya ikan lele dalam ember. Kawan-kawan, kita mulai mengaplikasikannya. Dari 3 jenis probiotik yang telah kita campurkan menjadi satu akan kita aplikasikan ke dalam budidaya ember. Ingat, cukup 1 tutup botol, karena kemarin kita sudah memasukkan probiotik jaga recang ke dalam budidaya ember ini. Ya, cukup 1 tutup botol. Kemudian klik tombol like dan subscribe serta sebarluaskan ke seluruh negeri supaya bersama-sama kita mendorong